Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia, NIM 0701193155, Prodi Ilmu Komputer 1 semester 7. Di sini saya akan membuat satu video untuk memenuhi tugas mata kuliah Logika Paji yang diampu oleh Ibu Sriani MKom. Adapun tugasnya yaitu mengimplementasikan metode pada logika Paji dalam suatu kasus. Di dalam logika Paji terdapat 3 metode. Yang pertama metode Tsukamoto, yang kedua metode Sugeno, yang ketiga metode Mamdani. Nah, di sini saya akan mengambil studi kasus yang menggunakan metode Sugeno dan menerapkannya pada aplikasi MATLAB. Berikut video penjelasannya. Di sini saya sudah menginstal aplikasi MATLAB-nya. Saya menggunakan aplikasi MATLAB versi 2015. Berikut studi kasus yang akan saya bahas dengan menggunakan metode Sugeno. Suatu perusahaan mampu memproduksi rata-rata 50.000 unit barang per hari, dan dalam 3 bulan terakhir permintaan tertinggi sebesar 75.000 unit. Barang yang tersedia di gudang rata-rata 7.500 unit per hari, sedangkan kapasitas gudang maksimum 15.000 unit. Nah, dalam kasus ini terdapat 3 aturan sistem produksi. Yang pertama, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang 10.000. Jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang 1,25 kali permintaan kurang persediaan barang. Yang ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi sama dengan permintaan kurang persediaan barang. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah barang yang harus diproduksi jika permintaan sebanyak 52.000 unit dan persediaan di gudang 8.000 unit? Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi MATLAB-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi MATLAB. Nah, di command window-nya itu kita ketikkan Paji, lalu enter. Nah, defaultnya itu kita menggunakan Mamdani. Nah, namun di studi kasusnya itu kita akan menggunakan metode Sugeno. Untuk mengubahnya kita pilih file lalu new piece, kemudian metode Sugeno. Nah, di metode ini Sugeno kan yang ingin kita bahas itu terdapat 2 inputannya, itu permintaan dan persediaan. Nah, untuk menambahkan inputannya kita pilih edit file lalu add variable input. Nah, input pertama kita kasih nama permintaan. Inputan yang kedua yaitu persediaan, dan outputnya itu produksi barang. Nah, di dalam inputan ini, di setiap inputan itu terdapat 2 variabel. Inputannya itu permintaan terdapat turun dan naik, dan persediaan terdapat sedikit dan banyak. Untuk menambahkan itu kita pilih edit lalu membership. Nah, di sini defaultnya itu MF-nya ada 3, namun kita akan menggunakan 2 saja. Kita hapus. Nah, MF1 dikasih nama turun, dan tipenya itu JMF. Frame-nya itu diubah menjadi 75. 75 itu yaitu dari sini 75.000, dan parameternya ini 0,50. Kemudian MF kita kasih nama naik. Di sini tipenya SMF dengan rank 75 juga, dan
parameternya itu 2575 dan persediaan di sini juga menggunakan 2 variabel, jadi kita hapus. MF1 nya itu sedikit dan tipenya itu trapesium, ranknya 0 sampai 15. Parameternya 12,5 sudah. 2,5 itu ya ini 2,5 itu ya dari sini, dari rule yang kedua, kita mengikuti rule yang kedua. Kalau ini MF2 nya kita ubah menjadi tipenya sama, trapesium, ranknya juga sama, dan parameternya berbeda. Itu 2,5 dikali 12,5 15. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Lalu di bagian outputnya itu kita di bagian MF-nya itu yaitu rules-nya. Di MF1 nya itu kita kasih nilai konstan karena ini hasilnya 10.000, jadi di sini kita ubah parameternya 10. Dan di MF2 nya ini kita ubah linear karena ada perhitungannya. Permintaan dikali min permintaan dan F yang kedua linear juga karena ada perhitungannya. Jadi di sini suatu dikali min permintaan no. Sudah. Lalu kita akan menampilkan rules. Nah, kita akan membuat rules-nya. Yang pertama, jika permintaan turun, maka persediaan sedikit dan hasilnya MF1. Dan yang kedua, lalu kita tambahkan add rule. Yang kedua, jika naik persediaan sedikit, maka MF2. Yang ketiga, jika naik produksi banyak, produksi barang MF3. Kita lihat rules-nya yaitu click view dan pilih row. Nah, ini adalah hasilnya. Jika permintaan 37,5 dan persediaan barang 7,5, maka produksi barangnya itu 26,5. Di soal terdapat
jika permintaan 52.000 dan persediaan 8.000. Nah, di sini dia menggunakan perkalian 1000. Jadi kita ubah di sini 52 karena menggunakan hitungan 52.000, dan di sini kita ubah menjadi 8 dikali 1000. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jika permintaan 52.000 unit dan persediaan di gudang 8.000 unit, maka produksi barang yang diperlukannya itu 49.900. Nah, sekian dari penjelasan studi kasus yang menggunakan metode Sugeno dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.